Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, masih ngebahas info GTK ya teman-teman. Dimana sebelumnya saya sudah informasi terkait solusi jam tugas tambahan yang belum terbaca. Kemudian info GTK yang datanya tidak ditemukan. Kemudian ada juga info GTK yang tidak bisa login. Nah, di beberapa video di TikTok ya, yang ini video yang sampai 5 tidak terbaca, kemudian di video ini tugas tambahan tidak terbaca, masih banyak yang bingung terkait tugas tambahan yang diakui di info GTK teman-teman ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tugas tambahan yang diakui di info GTK. Ini berdasarkan keputusan menteri ya. Saya tidak berdasarkan katanya-katanya ya, teman-teman ya. Saya dasarnya adalah nanti ada keputusan menteri yang teman-teman bisa lihat sendiri. Saya membuat rangkumannya saja gitu ya. Oke. Jadi tugas tambahan yang diakui di info GTK itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah tugas tambahan utama atau kita singkat TTU, itu otomatis 12 jam teman-teman diakuinya. Kemudian yang kedua adalah tugas tambahan lain yang ekuivalen atau kita sebut TTLE. Ini macam-macam jamnya, tapi diakuinya maksimal 6 jam. Jadi kalau teman-teman punya TTLE lebih dari 6 jam, ya yang dihitung tetap maksimalnya 6 jam. Ini bisa kombinasi beberapa tugas tambahan lain ya, misalnya 2 jam ini, 2 jam itu, 2 jam itu gitu bisa teman-teman. Nanti tugas tambahan lainnya apa saja akan saya tunjukkan ya. Kita sebelum ngebahas tugas tambahannya apa saja, perlu teman-teman perhatikan yang paling penting menurut saya ya. Jadi ini ada screenshotan dari info GTK teman saya yang saat ini belum valid, di mana beliau ini mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan 12 jam, ini sudah valid, dan koordinator P5-nya ini tidak terbaca atau belum terbaca valid ya. Nah, tampilan di samping ini dari info GTK ya teman-teman, di mana ternyata ya tugas tambahan TTLE tidak akan dihitung jika guru memiliki TTU, sehingga tidak bisa dikombinasikan. Yang dimaksud kombinasikan itu ini teman-teman, yang di atas tugas tambahan utama, yang di bawah tugas tambahan ekuivalen. Dasarnya mana? Dasarnya ini teman-teman sebenarnya tinggal baca aja ya. Di info GTK itu ada di sini. Tugas tambahan ekuivalensi akan diproses setelah perhitungan jumlah kebutuhan guru. Tugas tambahan ekuivalensi tidak dihitung sebagai penambah jam jika satu, guru mendapat tugas tambahan utama, yaitu tadi yang kepala perpus ya. Makanya koordinator P5-nya di sini tidak dihitung. Atau jika gurunya kelebihan pada mapel yang diampu. Atau TTLE ini bukan pada sekolah induk gitu teman-teman. Jadi ada pengecualian tugas tambahan tidak bisa dihitung itu karena seperti ini nih, 1 2 3 ya. Nah, nanti lebih detailnya saya jelaskan dulu. Yang pertama adalah terkait TTU-nya atau tugas tambahan utamanya ya. Tugas tambahan utama yang saya tahu ada 3, kepala lab, waka, dan kepala perpus ya. Nah, untuk kepala lab itu hanya satu kepala lab ya, dan wajib ada labnya. Misalnya labnya ada 2, labnya ada 3, labnya ada 4, pun tetap yang diakui kepala lab adalah hanya satu dalam satu sekolah. Jam yang diakuinya 12 jam, dan SK-nya harus tahun 2024 atau tahun 2025. Ini SK tugas tambahannya ya. Jadi kalau SK tugas tambahannya belum dirubah ke 2024 atau 2025, segera diperbaiki lalu sinkron. Kemudian untuk WK itu 1:9 rombel untuk saat ini ya. Tapi saya dapat informasi katanya untuk sekolah kecil WK bisa lebih dari satu, tapi belum sekarang. Mungkin semester depan penerapan ke Dapodiknya ya. Untuk saat ini setahu saya masih pakai rumus ini. Jadi kalau 1 sampai 9 rombel itu wakanya 1, nanti di atas 9 sampai 18 wakanya 2 dan seterusnya. Ya, ini juga 12 jam pengakuannya. Kemudian kepala perpus, tentu harus ada perpustakaannya. Ya, ada ruang perpustakaannya. Ini juga diakui sebanyak 12 jam. Dan semua tugas tambahan utama ini harus dengan SK yang terbaru, yaitu tahun 2024 atau tahun 2025.
Itu tugas tambahan utama ya, otomatis 12 jam. Kita lanjut ke tugas tambahan lain yang ekuivalen berdasarkan Kepmen nomor 495/M/2024. Ini teman-teman silakan download saja, cari di Google banyak. Bahkan terbitnya pun masih baru 18 Oktober 2024 ya. Ini terkait penyampaian salinan keputusan Menteri Pendidikan tentang rincian ekuivalensi tugas tambahan lain guru, beban kerja kepala sekolah dan beban kerja pengawas sekolah. Tapi saya di sini akan fokus ke tugas tambahan untuk guru ya. Sebelum saya sebutkan semuanya, ini perlu ada beberapa catatan yang teman-teman perhatikan. Yang pertama, TTLE itu bisa kombinasi beberapa TTLE, yang penting maksimal 6 jam totalnya ya. Kemudian yang kedua, P5 ya harus diinput koordinator di tugas tambahan dan juga diinput di pembelajarannya agar jamnya terhitung ya. Kemudian yang ketiga, TTLE itu wajib di sekolah induk. Tapi sekali lagi, TTLE ini bisa dihitung kalau tidak punya TTU, teman-teman ya. Jadi, TTLE atau tugas tambahan lainnya ekuivalen antara lain nomor 1 wali kelas, tentunya ya satu guru satu kelas ya, diakui 2 jam. Pembina OSIS itu satu guru satu sekolah, diakui 2 jam. Pembina ekstra satu guru untuk satu ekstra, diakui 2 jam. Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan satu guru satu sekolah, itu 2 jam. PKK ya, ini untuk SMK ya, satu guru satu sekolah, itu diakui 2 jam. Guru piket itu satu guru untuk satu hari dalam satu minggu. Artinya dalam satu sekolah itu guru piket maksimal 6 kalau yang menjalankan 6 hari. Kalau yang 5 hari jadi maksimal juga 5 guru. Tapi tidak bisa ya satu guru untuk hari Senin, hari Selasa gitu, tidak bisa teman-teman ya. Jadi diakuinya 1 jam. Kemudian lembaga sertifikasi profesi pihak pertama itu satu guru satu sekolah, diakui 2 jam. Tim kerja pengelolaan kinerja guru satu sekolah, diakui 2 jam. Ini berdasarkan itu tadi ya, Kepmen ya. Kemudian pengurus organisasi profesi guru, satu guru untuk satu jabatan, antara lain ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika tingkat nasional, maka diakuinya 3 jam. Jika tingkat provinsi, diakui 2 jam. Jika tingkat kabupaten, diakuinya 1 jam. Nah, kemudian di sini nih ada koordinator P5. Satu orang untuk maksimal 3 rombel ya. Maka jam diakuinya adalah 2 jam per rombel. Jika memegang 3 rombel, maka maksimal akan mendapat 6 jam. Kemudian tim TPPK itu hanya untuk satu guru dalam satu sekolah ya. Itu 2 jam untuk koordinator dan 1 jam untuk anggota. Tergantung menjabatnya guru tersebut sebagai apa. Apakah sebagai anggota atau sebagai koordinator. Gitu teman-teman ya. Nah, di sini tugas tambahan lain ekuivalen ini maksimal diakuinya 6 jam. Maka misalnya Bapak Ibu guru jadi wali kelas, pembina OSIS, pembina ekstra, maka sudah 6 jam. Kalau misalnya wali kelas, pembina OSIS, pembina ekstra, kemudian koordinator P5, ya tidak bisa. Itu kan sudah sampai 8 jam. Maka yang diakui di info kita pun cuma 6 jam. Karena maksimalnya 6 jam. Begitu teman-teman. Oke, itu ya penjelasannya ya. Dan berikut saya sampaikan beberapa saran atau hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, teman-teman sebaiknya jika masih ada TTU yang belum dipakai, lebih baik menggunakan TTU saja daripada TTLE. Kalau di sekolahnya TTU-nya belum dipakai untuk tugas tambahan ya. Kemudian, tugas tambahan utama dan tugas tambahan lainnya ekuivalen tidak bisa digabung ya. Karena TTLE tidak terbaca jika guru memiliki TTU. Yang tadi di awal sebagai contoh itu sudah terbukti langsung ya teman-teman ya. TTLE-nya tidak valid karena memiliki TTU. Kemudian, guru dengan jam mengajar antara 18 sampai 23 jam linear yang kurangnya tidak lebih dari 6 ya, sebaiknya pakai TTLE. Jika TTU sudah dipakai guru lain. Tetapi jika TTU-nya tidak terpakai, maka prioritaskan gunakan TTU saja ya. Itu teman-teman ya. Kemudian yang keempat, guru dengan jam mengajar 12 sampai 17 jam atau ini istilahnya
kalau yang kemarin disampaikan itu golongan A3 gitu ya. Itu nanti sebaiknya pakai TTU karena otomatis ditambah 12 jam ya. Jika pakai TTLE, maka wajib ada jam tambahan linear di sekolah non-Indo. Misal guru cuma punya 12 jam. Kalau pakai TTLE kan maksimal 6 jam. 12 ditambah 6, 18. Maka kurang 6 jamnya harus mengajar linear di sekolah non-Indo. Gitu teman-teman ya. Makanya untuk yang kurangnya 6 jam pakai TTLE, kalau yang kurangnya 12 jaman pakai TTU agar kalau di sekolah itu bisa kepake semua tuh, nanti bisa valid semua. Tapi prioritaskan sih tetap pakai TTU saja ya teman-teman ya. Kalau memang TTU-nya tidak terpakai loh. Yang kelima, guru dengan jam mengajar di bawah 12 jam sebaiknya pakai TTU dan jam tambahan linear di sekolah non-induk. Ini harus sih ya kalau mau valid ya teman-teman ya. Apalagi kalau guru itu bukan guru tunggal. Nah, yang terakhir, saran di atas dari poin 1 sampai 5 jika tidak bisa terpenuhi, tetapi Anda adalah guru tunggal, guru satu-satunya ya, misalnya guru matematika satu-satunya di sekolah itu atau guru PPKN satu-satunya di sekolah itu, maka kemungkinan besar akan tetap valid. Begitu terkait tugas tambahan yang saya tahu berdasarkan Kepmen nomor 495M 2024, teman-teman ya. Itu rangkumannya ya. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa download aja di Google banyak ya. Jadi alasan kenapa P5 tidak diakui ya karena tadi saya sampaikan bahwa karena biasanya sudah punya TTU, makanya P5-nya atau sebagai TTLE tidak terhitung di info GTK. Makanya kalau mau bagi-bagi tugas tambahan sebaiknya disimak terkait poin ini ya. Poin yang merah ini. Tugas tambahan TTLE akan dihitung jika guru tidak dihitung ya. Jika guru memiliki TTU. Itu teman-teman ya. Terima kasih. Itu saja penjelasan terkait tugas tambahan. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Ngapakpedia, kemudian follow TikTok Ngapakpedia. Di sini juga saya sering tanya jawab dan dijawab dengan video-video singkat. Kemudian di saluran WA juga saya sering berbagi informasi yang singkat-singkat seperti ini ya. Informasi-informasi singkat juga jangan lupa di follow saluran WA Ngapakpedia. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, and subscribe tentunya ya. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.